Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan ya materi matematika. Pertemuan pertama kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk membuat sebuah gambar, membuat semua gambar bangun ruang dari balok sampai kerucut. Kita perhatikan, dibuka buku paketnya halaman 132. Halaman 132 itu tentang balok. Bisa kalian lihat ya, balok itu sudah pasti panjang dan lebarnya itu berbeda. Panjang dan lebarnya itu ukurannya tidak sama. Nama balok ini KLMN OPQR. Kenapa KLMN OPQR? KLMN OPQR. Ini nama balok KLMN OPQR ya. Sekarang rusuknya ada apa aja? Rusuknya katanya di sini ada KL. Rusuk ini nih, rusuk tuh yang ini ya. Rusuk itu yang ini. Nih, KL. Kemudian rusuk LM. Kemudian rusuk MN. Rusuk itu garis yang menyambungkan antara tiap garis, ya, itu adalah rusuk. Kemudian sisi, Bu, kalau sisi apa? Rusuk kan tadi KL, LM dan sebagainya. Bu, kalau sisi itu apa? Sisinya ada KLMN. Sisi apa ya, Bu? Kok KLMN? Nih, satu sisi kiri, sisi kanan, sisi atas, sisi bawah, sisi depan. Ini sisi KLMN. Kemudian ada sisi apa lagi? Ada sisi OPQR. Ini atas. Nah, yang nutupin. Terus ada sisi apa lagi? NMQR ini nih. Sisi. Ya, jadi kan bentuknya 4 gitu. Nah, itu adalah sisinya. Kemudian titik sudut. Titik sudut itu apa, Bu? Kalau titik sudut itu adalah yang menyambungkan tiap rusuk. Titik H, titik L, titik M, titik N, dan seterusnya. Kemudian sekarang diagonal sisi. Diagonal sisi ada LQ, MP, LQ, mana LQ? Nih, diagonal. Ini diagonal. Diagonal itu adalah garis potong ya, LQ. Kemudian MP ya, ujung ke ujung hingga membentuk seperti segitiga. Nah, sekarang diagonal ruang. Diagonal ruang apa, Bu? Diagonal ruang ada yang di dalam. Kan ini di sisi, diagonal sisi di sisi. Berarti kalau diagonal ruang yang di dalamnya LR ya, ini diagonal ruang. Kemudian apalagi PN karena di dalam ruangnya, MO dan seterusnya. Kemudian bidang diagonalnya apa? Di bidang diagonalnya garis mana? LM RO karena antara rusuk LM dengan rusuk RO, bidang diagonal. Nah, sekarang masing-masing komponen balok rusuknya ada berapa? Rusuknya ada 12. Kok ada 12, Bu? Nih, 1, 2, garisnya ada berapa? Dihitung, totalnya 12. Sisinya ada berapa? Sisinya ada 6. Kok 6, Bu? Ya, ini sisi 2, sisi 3, ada 6. Titik sudut mana? Titik sudut tuh ini. K, L, M, ini titik sudut. Diagonal sisi ada berapa? Diagonal sisi ada 12. Kemudian diagonal ruang ada 4, bidang diagonal ada 6. Itu adalah ciri-ciri dari balok. Sekarang kita lihat rusuk-rusuknya ya. Bisa kita lihat rusuk KL, NM, RQ, OP. KL, MN, OP, RQ, OP. Sama dengan ya. Ukurannya sama. Kemudian untuk penama yang sejajarnya KL dengan
MN, sejajar KL dengan NM. KL dengan NM ya sejajar ya dia. Kemudian RQ dengan OP itu sejajar, jadi berhadapan gitu ya. Itu untuk balok. Sekarang ke berikutnya, kubus. Kubus bisa dilihat, kubus itu cirinya ukurannya sama antar sisinya, antar rusuknya cirinya sama. Sudah tahu ya, rusuk ada gambarnya, ini rusuk. Rusuk itu garis, rusuk. Kemudian titik sudut itu penggabungan antara rusuk dengan rusuk, ini titik sudut. Kemudian sisinya ada 6 Bu, ini sisi ya. Sekotak itu namanya sisi 2, sisi 3, 4, 5, 6. Kemudian diagonal sisi. Kemudian ada diagonal sisi. Apa diagonal sisi tadi sudah Ibu jelaskan ya di balok. Diagonal AF, kemudian BE, kemudian BG, kemudian CF, ini diagonal sisi. Kemudian diagonal ruang. Diagonal ruang itu dia berarti garis potong yang ada di dalam. Kemudian bidang diagonalnya yang dipotongnya bidang apa? BCHE nih, yang warna kuning ini bidang diagonal. Ya, udah dilihat rusuknya ada 12, sisi ada 6 dan seterusnya. Nah, antara kubus dengan balok itu dia perbedaannya sisi kubus bentuknya persegi. Kubus itu bentuknya persegi dan 3 pasang bidangnya sejajar, sama dan sebangun. Kalau balok itu persegi panjang. Ini lihat sisi sejajarnya ya. Kemudian kita lanjutkan ke 5 segi 4. 5 segi 4. Sudah pasti 5 segi 4 itu alasnya berbentuk segi 4 karena namanya pun 5 segi 4. Nama bangunnya adalah 5 segi 4 ABCD. Sisinya ada sisi ABCD. Kemudian ada sisi ABT. ABT mana Bu? Ini nih segitiga. Kemudian ada sisi BCT. Ada sisi BCT. Kemudian ada sisi CDT nih yang di sebelah sana. Kemudian ada sisi ADT. Rusuknya Bu, ada berapa rusuknya Bu? Rusuknya kita lihat, rusuknya ada berapa? Rusuknya ada AB. Rusuk ini ya, masih ingat kan rusuk apa tadi? Nah ini rusuk, ini rusuk, ini rusuk ya. Titiknya A, B, C, D, T. Ini titik sudut. Kelihatan ya, rusuknya ada 8, sisi 5, titik sudut 5, diagonal sisi bidang ada 2. Sifat 5 segi 4 sesuai komponennya. Memiliki 5 sisi yang terdiri atas 4 sisi bentuk segitiga dan 1 sisi berbentuk persegi panjang. Sekarang yang D, prisma segitiga. Kalau kita ibaratkan seperti melihat sebuah tenda. Prisma segitiga. Nama bangunannya prisma A, B, C, D, E, F. Bangunan A, B, C, D, E, F. Rusuknya ada rusuk apa aja? Ingat, rusuk ini ya, A, B, B, E, E, F, C, F, A, C, A, D itu adalah rusuk. Sisinya, sisi itu apa ya Bu? Aduh aku lupa lagi Bu. Sisi itu ini. Sisi A, B, D. Kemudian ini sisi. Yang kayak selembar gitu itu disebut sisi. Kemudian titik sudut. Titik sudut udah paham? A itu titik. B titik, E titik, D, C, F itu titik. Diagonal sisi AE. Diagonal itu garis potong AE. Kemudian BD, motong ya. Itu diagonal. Rusuknya ada berapa? Ada 9. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sisinya ada 5, titik sudutnya ada 6, diagonal sisi atau diagonal bidangnya ada 6. Sifat prisma segitiga dilihat berdasarkan komponen sesuai tabel. Terdiri 3 bentuk persegi dan 2 sisi bentuk segitiga. Sekarang 5 segitiga. Tadi kita sudah bahas 5 segi 4, sekarang kita bahas 5 segitiga. 5 segitiga sudah pasti alasnya berbentuk segitiga. Bangunan 5 segitiga dapat diperoleh dari memotong prisma segitiga. Nama bangunnya
TABC. Rusuknya sudah paham ya, rusuk itu tadi AB, kemudian BT, AT, AC itu adalah rusuk. Sisi yang tadi ini ABT, kemudian BCT itu adalah sisi, titiknya titik pertemuan antara dua rusuk. Nah, sekarang selanjutnya tentang silinder atau tabung. Silinder atau tabung itu kalau kita ibaratkan seperti melihat pipa paralon atau juga ketika melihat drum atau tempat sampah. Sifat dari silinder atau tabung ini memiliki 3 sisi, yaitu 2 sisi berbentuk lingkaran, 2 sisi bentuknya lingkaran, dan 1 sisi berbentuk lengkung. Ya. Memiliki 2 rusuk. Mana rusuknya? Nih. Ya, kemudian tidak memiliki sudut. Dia tidak memiliki sudut. Rusuknya ini sebagai jari-jari. Kemudian yang terakhir itu adalah kerucut. Kita ibaratkan seperti corong es krim. Bentuknya seperti kerucut, dia memiliki 2 sisi. Sisi yang pertama alas, bentuknya lingkaran. Sisi yang kedua bentuknya selimut seperti segitiga, memiliki 1 rusuk dan tidak memiliki titik sudut, tetapi memiliki titik puncak. Ini ya, yang atas titik puncak. Berarti kalian sudah harus bisa membedakan ya, mana itu limas, mana segitiga, mana prisma, mana tabung, mana kerucut. Sekarang selanjutnya dibuka halaman 142. Halaman 142 tentang mengukur isi dengan satuan tidak baku. Mengukur sebuah isi dengan satuan tidak baku. Dalam pengukuran itu ada satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku itu sudah jelas seperti menggunakan meteran, penggaris, ada inci-incinya, ada sentimeternya. Tapi kalau satuan tidak baku itu seperti menggunakan sendok diukurnya, menggunakan cangkir, menggunakan gayung. Contoh misalkan ibu kasih kalian misalkan tugas, tolong isikan ember menggunakan gelas yang berisi air. Ada berapa gelas kah air terisi di ember tersebut? Fulan A isinya ada 10 gelas, fulan B ada 12 gelas. Kalau pengukuran tidak baku itu hasilnya setiap orang itu kemungkinan tidak akan sama, karena media yang digunakannya pun akan berbeda. Dilihat halaman 143, asik mencoba. Gambarlah wadah atau tempat yang sesuai. Kita kerjakan bersama-sama ya. 1 gayung isinya sama dengan 3 cangkir. Berarti kalau tadi kan 1 gayung isinya sama dengan 3 cangkir. Berarti kalau 1 gayung 1 cangkir berarti isinya sama dengan berapa cangkir? Gambar cangkirnya 4, 2, 3, 4 ya. Kemudian kalau 2 gayung isinya berarti berapa cangkir? Tadi kan 1 gayung 3 cangkir. Berarti kalau 2 gayung ada berapa cangkir? 6 cangkir. Nah, gitu ya. Kita kerjakan bersama-sama saja. Kemudian halaman 144-nya dilihat. Gambarlah alat makan yang sesuai. 1 sendok besar 1 sendok makan isinya sama dengan 2 sendok teh. Berarti kalau 2 sendok makan 1 sendok teh isinya ada berapa sendok teh? 4 tambah 1 jadi 5 sendok teh. Ya. Begitu. Ini mengukur dengan satuan tidak baku. Sekarang halaman 145 mengukur volume dengan mengukur volume dengan kubus satuan. Kubus satuan dapat digunakan untuk mengukur isi dari balok kubus. Seberapa banyaknya kubus satuan yang diisikan ke balok atau kubus adalah isi dari balok atau kubus tersebut dengan satuannya kubus satuan. Ini 1 kubus satuan.
Ini 2 kubus satuan, ini 3 kubus satuan. Volume balok dan kubus dengan kubus satuan. Ini balok transparan. Balok setelah diisi kubus satuan. Ini kubus satuannya. Ada berapakah balok? Ada berapa kubus satuan kah yang mengisi balok transparan? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 balok satuan. Sekarang tentukan balok transparan berikut. Nah, tentukan volume transparan balok berikut. Kita lanjutkan. Coba perhatikan yang asik mencoba ini. Ibu kasih contoh dulu satu. Tentukan volume balok transparan berikut ini dalam kubus satuan. Tentukan volume balok ini dengan kubus satuan. Ya, ini kan transparan. Ibu kasih contoh nomor 1. Kita hitung ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini harus keisi penuh. 7, 8, 9, 10, 11 harus terisi penuh. Sama halnya dengan yang ini, berarti 12. Nanti nomor 2, 3, 4, 5 kalian kerjakan sendiri ya. Asik mencoba berarti tugas yang pertama halaman 146. Berikutnya di halaman 148. Halaman 148 tentang menentukan banyaknya kubus satuan pada balok transparan. Kalau tadi kan dengan hitung manual. Sekarang kita lihat ya. Cara menentukan volume balok dalam satuan kubus satuan yaitu dengan menghitung banyaknya kubus yang dapat menempati ruang balok tersebut. Perhatikanlah balok yang telah terisi kubus satuan berikut. Volume balok di bawah ini adalah 30 kubus satuan. 30 volume itu berarti semuanya ini ada 30. Panjangnya ada 5 kubus. Panjangnya kok 5 kubus dari mana ini? Panjang 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kubus. Lebarnya ada 3 kubus. Lebar mana Bu ini? 1, 2, 3. Ada 3 kubus. Tingginya ada berapa kubus? 1, 2. Ada 2 kubus. Nah, cara berikutnya adalah dengan cara dikalikan. Volume balok ini adalah 30. 5 kali 3 berarti caranya 5 kali 3 kali 2. 5 kali 3 15 kali 2 30. Makanya volumenya 30. Sekarang kalau lihat nomor 1. Nama bangunnya ada berapa tuh? Volumenya ada 4. 1, 2, 3, 4. 4. Panjangnya 4, lebarnya 1. Itu kan hanya satu baris. Tingginya 1. Maka keterangannya 4 sama dengan 4 kali 1 kali 1 kali 4 kali 1 kali 1. Sekarang coba lihat yang nomor 7. Katanya volumenya ada 40. Dari mana 40 itu? Berarti dari panjangnya 5. Kita hitung. Panjangnya benar nggak sih ada 5? 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Kemudian lebarnya ada berapa ini? Lebarnya itu berarti ke belakang. 1, 2, 3, 4. Lebarnya ada 4, 5, 4. Kemudian tingginya ada berapa? 1, 2. Tingginya ada 2. Berarti 5 kali 4 kali 2 sama dengan 40. Ini dengan cara menghitung. Nah, sekarang tugas yang selanjutnya kalian asik mencoba halaman 149. Dikerjakan yang ini ya. Dihitung dengan cara perkalian tadi. Volumenya sama dengan berapa? Panjangnya berapa? Ini panjang. Lebarnya ini. Tingginya ke sini. Ya, Ibu kasih lagi. Ini panjang. Ini lebar. Ini tinggi. Ya, begitu ya anak-anakku. Silakan kalian kerjakan dulu. Nanti ada tugas selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah. Kalau tidak dimengerti silakan tanyakan kepada Ibu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.